Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan dan menyimpulkan materi bab 1 sampai bab 6. Bab 1 menjelaskan tentang menganalisa konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Jadi, konsep harta dan kepemilikan dalam Islam didasarkan pada prinsip bahwa harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh aturan-aturan syariah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, dan larangan penimbunan harta menunjukkan bahwa Islam menempatkan kepemilikan harta dalam kerangka sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Melalui pengelolaan harta yang sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana kekayaan tidak hanya dinikmati oleh individu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh umat. Selanjutnya, bab 2, menganalisa prinsip ekonomi dalam Islam. Jadi, menganalisa prinsip ekonomi Islam membantu mengurangi praktik ekonomi yang tidak sesuai syariah dan mendorong terciptanya sistem ekonomi yang adil, jujur, dan berlandaskan kemaslahatan umat. Selanjutnya, bab 3, menganalisis produksi dalam ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam menekankan produksi yang halal, adil, dan bertanggung jawab, distribusi yang merata melalui zakat, infak, warisan, dan sistem bagi hasil, serta pentingnya analisis produksi untuk memastikan kegiatan ekonomi sesuai syariah dan membawa kesejahteraan sosial. Selanjutnya, bab 4, permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi, perspektif ekonomi Islam, konsep permintaan dan penawaran memiliki kesamaan dengan ekonomi konvensional dalam hal mekanisme pasar, namun dibedakan oleh nilai-nilai moral dan hukum syariah yang menjadi landasan utama. Pembentukan harga dan keseimbangan pasar dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan, di mana harga terbentuk melalui proses tawar-menawar yang diridhoi kedua belah pihak tanpa adanya kecurangan. Sedangkan peran pemerintah sangat penting dalam mengontrol pasar agar tercipta keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Secara keseluruhan, ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta bertanggung jawab moral dalam setiap aktivitas ekonomi. Selanjutnya, bab 5, konsep dan analisis perdagangan Islam. Jadi, perdagangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan transparansi. Konsep perdagangan Islam meliputi prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta menekankan pada akad yang jelas dan sah. Analisis perdagangan Islam juga mempertimbangkan aspek moral dan etika dalam setiap transaksi, serta peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan. Dengan demikian, perdagangan Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, bab 6, prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Jadi, lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah perantara dana berbasis Islam yang diatur dengan prinsip seperti larangan riba dan berbagai risiko. Sistem ini kompetitif secara ekonomi dan berkontribusi pada keadilan sosial. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah punya potensi besar, tapi butuh edukasi dan regulasi lebih kuat. Pemerintah dan ulama disarankan untuk harmonisasi standar agar bisa diintegrasi global.